membahas untuk vlog hari ini atau video hari ini. Mungkin saya mau membahas pengalaman saya seperti apa sih memulai budidaya lobster air tawar itu. Untuk memulai budidaya lobster air tawar itu, yang pertama sekali itu kita harus mengetahui ilmunya dulu ya, seperti itu. Jangan langsung memulai membeli lobsternya, membeli peralatan atau media sejenisnya untuk lobster, tapi ilmunya tidak tahu bagaimana cara treatmentnya, bagaimana cara merawat lobsternya. Ada lobster yang bertelur itu seperti apa, cara merawatnya, ada buraya itu seperti apa, pakannya itu bagaimana, dan lain-lain itu harus kita ketahui dulu. Misalkan seperti media air ya, jadi airnya itu kita harus menggunakan air apa dulu nih. Misalkan kita menggunakan air PDAM, itu ada treatmentnya lagi. Misalkan kita mau budidaya, tiba-tiba kita kasih air PDAM, mati itu lobster, nggak akan hidup. Karena kenapa? Saat kita menggunakan air PDAM tanpa melakukan treatmentnya terlebih dahulu, dengan cara kita endapkan dulu airnya itu ke dalam kolam atau ke dalam wadah ya, untuk kita endapkan selama 2 atau 3 hari, kita kasih garam ikan, tetapi tidak kita endapkan langsung dikasihkan ke lobsternya, ya akan mati lobsternya. Karena air PDAM itu mengandung banyak sekali zat kaporit seperti itu ya, seperti yang kita ketahui, ada aroma kaporitnya dan bahan kimianya. Jadi itu bisa kita hilangkan, kita bisa hilangkan zat kaporitnya itu dengan cara kita endapkan selama 2 atau 3 hari. Dengan sendirinya nanti airnya itu akan kembali bagus ya, dan zat-zatnya itu kemungkinan akan lebih hilang dan kembali normal lagi. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui ilmunya seperti apa, kita juga harus mempersiapkan medianya itu. Contohnya seperti ember, kolam terpal, kolam semen, maupun kolam tanah. Nah, jadi tergantung teman-temannya mau pengen pengen menggunakan media apa. Tergantung teman-temannya. Jika teman-teman sanggupnya melalui media ember, ya berarti bisa menggunakan ember. Tapi juga itu ada kapasitasnya ya, tidak boleh embernya kecil tapi isinya banyak. Misalkan ada 10 sampai 20 ekor lobster, di situ mereka akan saling memakan satu sama lain ya. Atau dengan kolam terpal. Kan kolam terpal juga itu bagus, tapi ada kelemahan juga ya. Di kolam terpal itu sering terjadi kebocoran, apalagi kan lobster ini mempunyai capit. Nah, dia sering mencapit ke kolam terpal itu dan suka bolong ya. Atau teman-teman bisa menggunakan kolam terpal yang bertingkat. Nah, itu lebih hemat lahan lagi ya. Kalau teman-teman tidak bisa atau tidak punya tempat yang luas atau punya lahan yang sempit, bisa menggunakan kolam terpal yang bertingkat seperti itu. Atau satu lagi itu dengan kolam semen. Kolam semen ini menurut saya itu lebih cocok untuk lobster air tawar, lebih bagus untuk budidaya untuk pemula, karena yang pertama itu bisa menjaga kestabilan suhu airnya itu ya. Kalau menurut saya itu kolam semen itu bagus, suhu airnya itu tetap stabil ya, walaupun cuacanya dingin, cuacanya panas, tetap tetap suhunya itu tetap normal untuk lobsternya. Karena saat cuacanya dingin, terkadang suhu airnya lebih rendah, itu lebih tidak bagus untuk lobsternya ya, karena lobster ini
lebih tahan dengan suhu air yang agak tinggi ya. Tapi kalau suhunya terlalu tinggi juga, itu juga tidak bagus. Terus kolam tanah ya, kolam tanah ini juga bisa ya. Biasanya kolam tanah ini tidak terlalu ribet, kita tebar 1000 lobster, 1000 bibit, nanti tinggal tunggu panen. Tapi kelembahannya itu tidak bisa dipantau. Kalau kolam semen dan kolam terpal atau ember bisa kita pantau. Misalkan ada lobster yang bertelur di kolam terpal atau kolam semen, itu bisa kita ambil ya, langsung kita masukkan ke kotak karantina atau kita pisahkan dari lobster yang lain. Nah, itu keunggulan dari kolam semen atau kolam terpal. Tapi kalau untuk kolam tanah agak sulit memantaunya itu ya. Biasanya budidaya yang menggunakan kolam tanah itu dia beranaknya di situ, bertelurnya di sana sampai menetas, sampai besar ya, dikuras. Setelah dikuras, mereka ambil yang besar, mereka jual, yang kecil tetap tinggal di situ ya. Jadi seperti itu. Jadi biayanya mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu repot, tapi hasilnya menurut saya itu kurang maksimal. Yang kedua itu kita harus menyediakan shelternya atau tempat persembunyiannya, karena lobster air tawar ini adalah hewan malam. Saat di siang hari atau matahari terbit, mereka itu akan bersembunyi di persembunyiannya ya. Jadi kita harus siapkan seperti pipa paralon, pipet untuk yang kecil ya, pipet bubble atau paralon yang kecil untuk burayaknya atau bibitan yang kecil ya. Jadi tergantung ukurannya. Semakin lobster itu besar, semakin kita kasih dengan paralon yang lebih besar, seperti ukuran 2,5 inci ke atas atau lebih dari itu ya. Nah, itu juga kita harus ketahui. Yang kedua, tentu lobster air tawar ini membutuhkan oksigen. Nah, oksigennya ini kita bisa mendapatkan suplai oksigen itu mungkin dari aerator atau pompa air ya. Nah, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Jika ingin menggunakan aerator, itu juga bagus, dan menggunakan pompa air itu juga bagus. Tapi saya lebih recommended menggunakan pompa air karena kandungan oksigennya itu lebih banyak dibandingkan dengan aerator ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah yang terakhir itu adalah pakannya. Jadi pemberian pakan itu juga penting ya. Untuk lobster ini adalah hewan omnivora, jadi hewan pemakan segalanya, tumbuh-tumbuhan mereka makan, sayur-sayuran, daging-daging, pelet pun mereka makan ya. Nah, untuk lobster ini, untuk pemberian pakannya itu harus pakan yang tenggelam, jangan yang mengambang, karena lobster ini bukan seperti ikan yang bisa berenang ke atas dan mengambil makanannya di atas. Lobster itu hidupnya itu di dasar air. Jadi saat kita memberikan makan, kita harus gunakan pakan yang tenggelam. Contohnya sayur-sayuran, itu sayur-sayurannya itu harus tenggelam. Bagaimana cara menenggelamkannya? Mungkin kita rebus 5-10 menit, lalu kita beri ke kolam ya, nanti akan tenggelam. Contohnya kacang hijau itu kalau tidak kita rebus atau tidak kita rendam, dia tidak akan tenggelam. Makanya kita harus rebus dulu, baru kita kasih ke lobsternya. Atau kita bisa kasih daging ya, seperti daging keong, daging ayam, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, itu juga bisa dimakan oleh lobsternya. Untuk pemberian pakannya itu perlu diingat teman-teman, pemberian pakannya untuk di malam hari itu harus banyak, 80%, dan di pagi hari itu 20% saja.
Karena kenapa? Lobster itu akan aktif di malam hari dan mencari makannya di malam hari. Nah, untuk di siang hari mereka tidak aktif, mereka akan cenderung bersembunyi di tempat persembunyiannya. Mungkin mereka makan tapi sangat sedikit sekali. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, penjelasan dari saya cara budidaya lobster itu, bagaimana caranya, itu menurut pengalaman saya. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Jika ada pertanyaan, saran dan kritiknya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.